Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Zat yang memiliki pujian dan Zat yang maha terpuji, sehingga tidak ada semua pujian hanya baginya. Maka dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keterpujian di mata Allah dan para malaikat. Semoga pujian kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan, bulan rahmat. Salah satu di antara rahmat yang bersifat kudrati itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah curahan kasih sayang Allah. Kita diciptakan, diikat dengan agama, terus masih dikasih petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu sebagai curahan kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau kita bayangkan kalau pada Al-Quran petunjuk kita menuju jalan yang lurus, yang hanifan musliman itu susah ya, susah. Maka mulai dari kehidupan kita, alam semesta diciptakan untuk kita, Al-Quran sebagai petunjuk kita, Nabi Muhammad juga diutus untuk kita. Itu Nabi Muhammad itu juga curahan rahmat dan akan memberikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, seberapa rahmat yang Allah akan limpahkan dengan Al-Quran? Serendah-rendah bila ada seseorang belajar Al-Quran terus dia bacanya belum bisa-bisa, atau istilahnya ya takut kerepotan lah kalau kami plegak-pleguk, ya udah baca, tapi dia tetap semangat. Maka dengan itulah semangat tadi dan keyakinan bahwa ini adalah media dialogis antara kita dengan Allah, cara kita bercengkrama, cara kita berkomunikasi dengan Allah itu Al-Quran. Walaupun kita nggak tahu artinya, Pak, tapi Allah akan curahkan rahmat. Nah ini makanya di bulan Ramadan itu ya paling mudah, mau satu ayat, dua ayat, satu surat, pokoknya baca aja. Itu di bulan Ramadan begitu. Karena apa? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka ada yang namanya Nuzul Quran kan. Ada yang 17, ada yang 14 Ramadan, ada yang 21 Ramadan. Jadi sebenarnya Nuzul Quran itu tidak harus 17. Tapi yang penting bukan tanggalnya, yang penting adalah Al-Qurannya itu. Ini kita sering kali salah karena simbol. Jadi kalau nggak 17 Ramadan itu nggak ada Nuzul Quran. Isra Mi'raj Maulid ya besok mana kapan saja. Kalau Nuzul Quran ya mau dari hari pertama Ramadan, karena Al-Quran bagian dari rahmat Allah di bulan. Ya seharusnya seperti itu pemikiran. Tapi yang penting bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam standar serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya. Jadi gitu Pak Siswanto, Pak Sulaiman, Pak. Baik, ada yang perlu disampaikan? Ada Pak Yai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Yai, saya pernah mendengar kata Ummu Aisyah, Al-Quran itu akhlak Nabi. Itu penjelasannya bagaimana Pak Yai? Oh ya. Ketika ditanya itu akhlak Nabi itu kayaknya innahu qulul Quran, sesungguhnya bagi diri Nabi itu akhlaknya ya Al-Quran. Nah
Ini begini. Ini hikmah Ramadan diturunkan Al-Quran atau hikmah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan begini. Kalau engkau ingin bahwa Al-Quran itu menjadi bagian dari perilaku kita, maka jadikanlah Al-Quran itu cermin kehidupan. Nah, kalau kita bercermin, pernah nggak cermin itu berbohong? Kenapa? Apa adanya sampai tai lalat pun nggak ada. Nah, kita itu menjadikan Al-Quran sebagai cerminan hidup. Dan kita nggak bohong, nggak boleh bohong, karena dicermin oleh Al-Quran. Kamu sesuai nggak dengan Al-Quran? Nah, tentunya bagi orang-orang yang dalam standar pemahaman dan pengamalan seperti ini, yang paling tidak dia tahu membacanya bisa, mengartikan bisa, dan kandungannya dia pahami. Atau dia memahami hal itu dari istilahnya komunikasi. Jadi dari translate, dari apalah. Jadi orang memaknai kita kepada Al-Quran, atau orang menjelaskan kandungannya saja. Akhirnya kita mengerti. Nah, apa yang ada di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan apa yang harus kita jadikan perilaku kita. Jadi perilaku kita harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini yang dimanakan bercerminlah kepada Al-Quran, maksudnya saya sesuai enggak ya? Gitu. Kalau kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai cerminan hidup, maka kita sudah mengikuti dan menindaklanjuti karakteristik Rasulullah. Karena setiap ayat-ayat diamalkan oleh Rasulullah. Kalau kita hanya kadang jembulisan. Kalau istilahnya sering Al-Quran itu menjadi simbol dan status. Akhirnya tidak ada amal baginya, semuanya terhapus. Nah, akhirnya apa? Dosa-dosanya juga masih menguat tanpa adanya kan kita ingin hapuslah dosa-dosa kami. Terus kitanya juga gak serius, maka kita belum bisa menempati jannatul khuld. Nah, ini penting bagi kita bahwa gak usah terlalu tinggi sehingga kita tidak memahami ketinggian itu, tapi capailah yang rendah-rendah, yang sedang-sedang saja, tapi itu benar-benar kita merasakan manfaat dan manfaat. Kalau bisa baca, ya sudah baca, gak usah mendikir diri terhadap orang yang di bawah sini. Wah, itu cuma gak usah, itu yang berhak menilai itu. Makanya kita ini harus banyak berkaca kepada Allah. Selain kita berkaca pada Al-Quran, jadi itu istilahnya bagaimana Al-Quran menjadi bagian dari penjiwaan kita, maka Al-Quran jadikan sebagai cermin kehidupan. Maksudnya ketika kita bercermin pada Al-Quran, cocok enggak? Nah, kalau kita cermin, cocok enggak saya begitu? Kan gitu. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu dicermati. Maka bacalah Al-Quran dengan teliti, setiap ayat dan kalimatnya dihayati, kemudian setiap kandungan-kandungan ayatnya dicermati, maka insya Allah kita akan diberkati oleh Allah. Makanya belajar gitu kan Al-Quran, ngaji, tanya ini maknanya apa Pak Ustaz, ini apa, siapa yang tahu, itu berupaya untuk menjadikan Al-Quran itu menjiwai diri kita dalam akhlak. Jadi selalulah kita mengkoreksi diri bahwa apakah perbuatan kita ini cocok dengan apa yang ada di dalam Al-Quran.
Al-Quran melarang begini tapi kita melanggar. Al-Quran nyuruh begini tapi kita nggak mau lakukan. Jadi itu akhlak Rasulullah. Maka terakhir innahu khuluqul Quran. Pokoknya istilahnya Rasulullah belajar sikap, perilaku, ucapan itu menggambarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi akhlak Quran itu ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesuai banget. Ya, bagaikan kita berkaca yang tidak bisa berbohong. Ada tai lalat dimanapun kalau ada. Ya, saya kira itu mudah-mudahan dengan Al-Quran yang ini merupakan rahmat Allah yang sangat besar. Jadi cara Allah menuangkan, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita itu dengan menurunkan Al-Quran untuk kita. Al-Quran menjadi media berzikir kepada Allah. Al-Quran menjadi pelita dalam kegalauan hati, kegelapan hati. Al-Quran menjadi tongkat yang akan memberikan batasan-batasan arah-arah yang bisa mengarahkan kita kepada kehidupan yang benar. Dan Al-Quran akan mensyafaati. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti di akhirat Al-Quran akan menolong. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.